Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Buka tanganmu dua-dua. Tuhan, Yesus, Engkau dimuliakan dalam ruangan ini. Tuhan, pengurapan-Mu mengalir Tuhan. Apa yang aku miliki, aku impartasikan sekarang. Jesus. Jesus. Receive. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Tuhan, urapi kami semuanya dalam ruangan ini Tuhan. Roh Kudus, Engkau dihormatin, Engkau dipuji, diagungkan, dimuliakan. Buat Yesus semakin real dan nyata. Dia ada dalam ruangan ini, semakin memenuhi kami dengan pribadi-Mu yang ajaib itu Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Pimpin sampai garis akhir kami mencintai dan mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat kehadiran-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ngerasain apa? Enak nyembah Tuhan ya. Ternyata nyembah Tuhan itu jauh lebih indah daripada apapun juga. Tapi yang jadi masalahnya seringkali daging kita itu nggak suka dengan Tuhan. Daging kita sukanya dengan dunia. Dan dunia menawarkan hal-hal yang lebih menarik daripada perkara rohani. Tapi kalau kita ini mencintai Tuhan lebih dari apapun juga, kita mengasihi Tuhan, Tuhan yang jadi yang utama dalam hidup kita. Jadi segala sesuatu yang kita mau kerjakan, segala sesuatu yang kita lakukan hanya untuk mempermuliakan namanya. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin sadar diri kita ini siapa di hadapan Tuhan. Ternyata kita bukan siapa-siapa di dalam hadirat Tuhan. Tapi ketika kita nyembah begini, audiens kita itu adalah surga yang memperhatikan penyembahan kita. Ketika Bapak Ibu nyembah, surga yang memperhatikan. Amin. Tapi jadi masalahnya kita nyembah susah setengah mati kan. Makanya kita nggak bisa nyembah di tempat ini, kalau di rumah kita nggak bisa nyembah. Kita harus latih nyembah Tuhan. Karena Tuhan yang utama dan terutama, nggak ada yang lain. Kita ini mengerjakan segala sesuatu yang di muka bumi ini tanpa penyertaan Tuhan tidak akan ada artinya apa-apa. Tidak akan ada nilainya apa-apa. Karena Tuhan sebenarnya mau namanya dipermuliakan melalui hidup kita. Melalui hidup kita. Di pekerjaan, di rumah tangga, di bisnis, di usaha, dimanapun kita berada itu hidup kita ini mempermuliakan nama Tuhan. Kita tidak bisa mempermuliakan nama Tuhan kalau kita nggak mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan.
Itu keluar dari dasar hati yang mengasihi dan mencintai Dia. Berusaha memberi yang terbaik. Kenapa kok kita bisa bermazmur? Kenapa kok kita bisa nyembah Tuhan? Kadang kita nyembah keluar nyanyian baru, mazmur baru. Ternyata bahasa roh kita bisa mazmurkan dalam penyembahan. Kalau suka dengerin khotbah saya sering bermazmur pakai bahasa roh. Ada keluar nyanyian-nyanyian baru di dalam diri kita ini. Karena kita dekat dengan Tuhan. Dengerin khotbah yang saya upload tadi pagi. Itu khotbah kemarin. Dan itu saya ajarin bagaimana masuk sampai kedalaman hati Tuhan, masuk sampai dimensinya Tuhan, sampai kenal hatinya. Harusnya hidup kita itu berjalannya seirama, seritme dengan Tuhan. Kalau kita ini berjalan seirama, seritme dengan Tuhan, apa yang terjadi? Perjalanan kita ini disertain Tuhan. Ketika kita disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Karena di luar Tuhan, Yohanes pasal yang ke-14 katakan, Yohanes pasal yang 15, kitab Yohanes katakan, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dibutuhkan rasa haus dan lapar kita lebih dari apapun. Yang jadi masalahnya pengalaman kita, uang kita, duit kita, semua yang pernah kita capai, pencapaian kita itu seringkali menjadi kebanggaan buat diri kita. Merasa aku udah bisa kok, aku udah merasa mampu kok, aku udah pernah lakukan yang itu kok, aku mau lakukan lagi. Padahal Tuhan itu selalu memberikan sesuatu yang baru setiap hari. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap hari. Tujuannya ketika kita berjalan bersama Tuhan tadi, Tuhan akan bawa kita ke dalam peninggian, dalam proses dipakai untuk kemuliaan namanya. Harusnya setiap orang Kristen memiliki seperti itu. Mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Memiliki kerinduan yang dalam dengan Tuhan. Yang jelas, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu diizinkan Tuhan. Mata kita nggak bisa melihat menurut kacamatanya Tuhan. Mata kita seringkali melihat dengan kacamata diri kita sendiri yang terbatas ini. Dan kacamata yang terbatas ini seringkali membuat kita lemah. Dan kita seringkali lemah, lelah, capek ketika ngadepin hal yang tidak enak. Benar nggak? Padahal segala sesuatu diizinkan Tuhan untuk membentuk hati kita yang di dalam gitu. Apapun itu namanya. Di Yesaya 43 ayat 21, tak bacain aja ya, dengerin baik-baik. Umat yang telah kubentuk, umat yang dibentuk Tuhan, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Dibentuk Tuhan. Saya dibentuk Tuhan. Kita semua di sini pernah mengalami pembentukan Tuhan dan tidak enak gitu rasanya. Rasanya nggak mampu, rasanya nggak kuat, pingin jerit, pingin teriak, pingin nangis. Pernah ngalami kan? Ternyata kita setelah melaluinya, melewatinya, kita bisa melihat ke belakang. Ternyata kita diajarin segala sesuatu yang baik. Dari semua kejadian-kejadian yang buruk yang waktu itu kita nggak mampu, kita nggak bisa, kita nggak sanggup melakukannya. Setelah kita bisa melewatinya, kita bisa melihat. Baru kita punya kesaksian. Benar? Saya punya kesaksian yang akan saya bawa sampai seumur hidup saya. Ketika saya diproses Tuhan, dibentuk Tuhan, mengalami masa sulit, masa sukar, bahkan sakit nggak bisa jalan 11 hari. Saya sakit nggak bisa jalan 11 hari, nggak bisa ngapa-ngapain, ke toilet di papa istri saya. Makanya yang sudah pas, yang punya istri, punya suami, kasihin pasangan. Ketika engkau susah, dia yang akan nolong kamu. Anak-anak sayangin orang tuamu.
karena Dia akan selalu ada untuk kamu. Orang yang di dekat kita harus kita kasihi. Orang-orang itu yang ketika kita nggak mampu, ketika kita nggak bisa, Dia yang dipakai Tuhan untuk nolong kita. Siapapun orangnya di sekitaran hidup kita, Tuhan pakai siapapun untuk menolong kita, mengangkat kita. Kadang Tuhan pakai orang lain buka jalan untuk kita melalui perjalanan yang rumit tadi. Diizinkan Tuhan perjalanan yang rumit. Yang jadi masalahnya kita nggak bisa pilih orang itu siapa untuk Tuhan tolong kita. Kita kadang dikenalin orang hanya secara nggak sengaja, ternyata orang itu dipakai Tuhan untuk buka jalan sama hidup kita. Kita nggak pernah tahu. Bagian kita itu bersikap seperti yang Tuhan mau, berbuat baik seperti yang Tuhan inginkan. Karena kita ketika dipertemukan orang, suatu hari orang-orang itu bisa dipakai Tuhan. Kadang kita milih-milih orang ini yang mungkin Tuhan pakai, ternyata orang itu malah nggak dipakai. Pernah kan? Mengharapkan pertolongan dari si A, ternyata yang nolong adalah orang yang lain. Orang Z yang nolong malahan, bukan si A atau si B. Tuhan pakai caranya yang luar biasa itu untuk membentuk kita hari demi hari. Kita ini dibentuk Tuhan ya. Karaktermu, sikapmu, kelakuanmu, tindakanmu, ketika bisa dibentuk, didapatin seperti yang Tuhan mau, Tuhan akan pakai untuk memberitakan kemasyhurannya. Yang perlu kita miliki itu hati yang mau diremukkan tadi loh. Respon kita harus benar, sikap hati kita harus benar. Gak kuat, gak mampu, tanya istri saya. Ngalami masa-masa sulit, dia nyanyi lagunya sampai saya gak seneng, gak demen banget tuh lagu itu. Mau cuci piring lah, mau ngapain dia nyanyi. Nah, terus kalau udah mentok-mentok, dia ngalami masa-masa sulit, putus asa mungkin dia. Mungkin mentok, titik mentok. Dia tanya, ngomong begini, kira-kira kapan ya Tuhan Yesus datang? Saya tahu arti pertanyaan itu sebenarnya dia sudah putus asa. Ibu ngalami masa-masa sulit, Bapak ngalamin. Kita semua di sini ngalami masa-masa sulit itu, diizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Apalagi setelah saya ngalami masa-masa sulit itu, hati saya berubah banyak. Saya komitmen dengan istri saya, kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan, nggak ada yang lain. Kita udah nggak punya kepinginan apa-apa. Makanya kalau sampai ada komunitas di tempat ini tuh sebenarnya saya pengen ninggalin warisan apa yang saya bangun bertahun-tahun yang lalu. Saya lakukan dengan Tuhan setiap hari. Saya bangun keintiman, saya memimpartasikan. Dan suatu hari ketika kita sudah tidak ada warisan saya tinggalkan yang menerusin apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Tujuannya itu bukan untuk gagah-gagahan, tidak ada kepentingan. Buat apa gagah-gagahan? Ngapain? Orang saya tahu pernah di titik tidak bisa ngapa-ngapain kok. Sampai makan disiapin, mandi dilapin, dipapah ke toilet. Itu titik di mana saya tidak bisa ngapa-ngapain. Saya pikir saya sudah selesai kok. Semua yang saya bangun selama ini tiba-tiba seakan-akan runtuh. Gak ada apa-apanya nih, gak ada nilainya nih. Dan ternyata Tuhan membentuk hati saya. Hanya mencintai Tuhan, gak ada yang lain. Amin. Di dalam hati kita harus mencintai Tuhan lebih dari apapun. Apapun yang terjadi itu diizinkan Tuhan. Saya hampir tiap hari ngonselingin orang yang suaminya kabur, suaminya kasar, suaminya selingkuh. Ada istrinya yang NPD, narcissistic personal disorder. Itu istilah Jawanya disebut agak gila atau agak edan gitu. Kayak gitu-gitu. Ngeri karakternya mereka. Ada orang yang putus asa sampai nggak tahan pingin doain suaminya mati saja disambar petir dan lain sebagainya, karena masa-masa yang berat ngalaminya. Tapi ada juga orang yang sudah ngalami pemulihan. Mereka bisa bersikap, bahkan sampai hari ini bisa
jadi berkat, jadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan ajarin banyak hal dari semua kejadian-kejadian yang terjadi dalam diri kita itu. Sebenarnya kalau respon kita benar, sikap kita benar, kita itu akan dibawa naik ke level yang berbeda, pengaruh yang berbeda, pengurapan yang berbeda, berkat pun juga berbeda. Gak ada orang sempurna. Yang khotbah ini juga gak sempurna, ini banyak kelemahan, ini sedang disempurnakan. Justru dari kelemahan-kelemahan itu kita cari Tuhan, dan kita kejar Tuhan, kita cintai Tuhan. Karena tanpa Tuhan kita gak bisa berbuat apa-apa, kita gak bisa ngalami kemenangan. Amin. Makanya kalau ngalami masalah sukar, masa-masa sulit, enjoy aja, senyum saja. Ku berbahagia, yakin teguh. Amin. Senyum dulu kanan kirinya. Bahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Enjoy, relax, nikmatin jalan sama Tuhan. Dalam kondisi apapun relax. Coba sekarang kita buka di Mazmur 42 ayat yang keempat. Ayat yang kedua aja mulai. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kadang kita itu diperhadapkan dengan hal-hal yang kita itu nggak tahu kejelasannya seperti apa. Benar nggak? Kedepannya kita nggak pernah tahu seperti apa loh yang terjadi. Dalam masa-masa kita ngalami kehidupan yang diremukkan Tuhan itu, saya tidak tahu kedepannya seperti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam diri saya waktu itu. Bagian saya hanya jalan sama Tuhan. Dan tiba-tiba kita dipertemukan dengan seseorang yang orang itu dipakai Tuhan. Tiba-tiba saya dipertemukan dengan orang, dikoneksikan orang secara ilahi, dan orang itu dipakai Tuhan untuk buka jalan. Dalam kondisi tertekan, hati kita ini harus nempelnya sama Tuhan, bukan yang lain. Yang dikejar Tuhan, yang dicintai Tuhan, lebih dari apapun. Tapi masalahnya kita suka cari orang, kita suka cari pendeta, minta dititipin doa. Seperti jasa titipan kilat pendeta itu, minta ditumpangi tangan, didoain, diurapin, diuyak-uyak kepalanya dan lain sebagainya. Dan kalau ngalami masalah, konseling sama pendeta, dia pikir masalahnya selesai, dan ternyata pulang masalahnya nggak selesai, malah parah. Karena seringkali terjadi seperti itu kan. Karena Tuhan tuh caranya nggak seperti itu. Ikut Tuhan tuh tidak ada yang instan, by proses, step by step. Coba perhatikan apa yang Tuhan perbuat selama ini dalam diri kita. Ketika kita menghadapi masalah, persoalan yang berat itu, ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi jalan buntu yang tidak pernah terlihat jalan keluarnya itu, apakah Tuhan langsung buat mujizat? Kadang ada beberapa orang ngalamin itu, tapi rata-rata caranya Tuhan tuh step by step kan. Benar nggak?
Karena dia sedang buat hati kita itu ngikutin apa yang dia mau. Langkah orang benar itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan langkahnya orang benar itu diterangin oleh firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Di zaman perjanjian lama, di zaman-zaman dahulu kala, nggak ada lampu ini, flashlight nggak ada, spotlight nggak ada. Adanya pelita. Pelita itu nerangin hanya seberapa langkah sih? Hanya satu langkah ke depan. Kan? Terus selangkah lagi baru tahu. Oh, ini ada batu, ini ada jurang, ini ada air, ada kolam dan lain sebagainya. Nah, firman Tuhan caranya menuntun kita itu step by step nih. Tapi maunya kita langsung bres ujuk-ujuk. Pingin cepat selesai, pingin diberkati, pingin dipulihkan, pingin disembuhkan, pingin dipromosi, pingin kaya dan lain sebagainya. Cara Tuhan gak seperti itu. Caranya Tuhan urusin hati kita yang di dalam sini. Semakin kita bisa dipercaya, setia pada perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Coba perhatikan caranya Tuhan bekerja dalam diri kita ini ketika kita ngadapin persoalan-persoalan itu. Memang ada momen-momen tertentu dia muncul dengan kedahsyatannya. Tiba-tiba bam, buat mujizat. Saya ini kan tidak pernah khotbah tentang masalah uang kan. Mau cari di YouTube saya nggak pernah ada. Saya jarang ngomong tentang uang. Saya banyak ngomong tentang hubungan kedalaman dengan Tuhan, masalah karakter dan lain sebagainya. Tapi saya menikmati apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Istri saya itu jadi partner hidup dan menjadi kesaksian. Baru minggu kemarin sadar kalau kita ini jadi full timer. Setelah Ibu Kalista ini tanya, "Lu Bapak ini full timer ya?" Full timer. Baru sadar, oh ini kita full timer ya. Ternyata kita udah gak ngurusin kerjaan sama sekali hari ini. Hanya sibuk pelayanan dan ngurusin orang-orang bermasalah. Dan saya pastikan Tuhan yang gaji saya. Ini pendetamu kan gak kelihatan kumel dan kusut, mukanya acak-acakan kan. Agak sedikit keren dan ganteng dikit ya. Puji diri sendiri. Lebih wangi lah. Gak kumel lah. Karena saya tahu saya melayani Tuhan, Tuhan pelihara saya kok. Saya nggak pernah pusing masalah uang. Istri saya itu, dia kalau udah beberapa yang udah perjalanan yang lama itu, beberapa bulan yang lalu, jangan pernah komplain masalah uang. Uang itu bagian yang paling receh menurut kerajaan Allah, tahu nggak? Tapi menurut orang dunia itu paling utama. Makanya sampai dikejar begitu sampai lupa dengan segala sesuatu gara-gara uang. Sering banyak orang tersesat loh. Karena sering orang mengejar kekayaan akhirnya jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Di kerajaan Allah uang itu bagian yang paling receh kok. Hari ini kita lihat ada yang pakai emas, berlian, cincin, giwang dan lain sebagainya. Kok nggak ada semua ya? Ini kok orang-orang semua ini orang-orang yang rendah hati semua, nggak pakai berlian emas semua ya. Disimpan ya di deposito ya duitnya. Emas taruh di leher, emas taruh di sini. Tahu nggak? Di surga lantainya emas. Ada batu krisoplas, batu apalah, batu-batu permata yang lain. Itu mungkin lebih mulia dari berlian. Hari ini barang-barang seperti itu kita muliakan, namanya disebut barang mulia, betul nggak? Makanya saya bilang, kalau kita cari Tuhan, kejar Tuhan, Alkitab kan katakan cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu kan. Kalau hubungan kita ini dengan Tuhan benar, hati kita ini benar dengan Tuhan, kamu ngerjain apa-apa Tuhan pasti buat berhasil kok. Ini buktinya. Ternyata kita dari tahun berapa yang 2021 kita jadi full timer, baru sadar kemarin setelah ditanyain. Karena kita nggak punya kerjaan apa, kerjaan melayani Tuhan. Dan sibuk melayani Tuhan ternyata. Bisnis kita nggak udah kerjain, udah lama nggak kerjain. Padahal kita bikin brownies enak ya Bu. Brownies saya enak ya. Saya bikin brownies enak ya. Oh nanti minggu depan tak bikinin brownies ya. Nanti cobain ya satu-satu brownies saya. Itu brownies itu sebenarnya kalau dijual juga laku. Laku pasti laku kok. Harganya juga nggak terlalu mahal. Tapi kita
Sekarang sibuk ngurusin pelayanan dan ternyata Tuhan pelihara. Saya nggak terlalu pusing dengan masalah uang. Bukan berarti nggak butuh uang. Tapi saya nggak pernah komplain masalah uang. Sama Tuhan saya nggak pernah komplain. Ternyata Tuhan pelihara saya dengan caranya yang ajaib loh. Saya tidak pernah minta. Saya nggak pernah ngomong. Tanya istri saya, nggak pernah ngomong nih, orang-orang yang pernah dekat saya lama ini. Saya nggak pernah ngomong masalah kekurangan uang. Dan kita nggak pernah minta belas kasihan orang ya. Justru kita malah bagikan berkat buat orang lain. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Karena yang saya utamakan Tuhan dulu. Saya kejar Tuhan, saya cintai Tuhan lebih dari apapun juga. Hari ini kita nggak buka toko, kita nggak buka usaha, waktu saya lebih banyak. Ketika bangun tidur saya udah doa sampai siang. Kalau chat pagi saya nggak balas, di atas jam 12 saya baru balas. Kalau nggak ada pelayanan, pasti saya di rumah nggak ngapa-ngapain. Waktu saya lebih banyak untuk bangun keintiman dengan Tuhan. Saya pingin apapun yang saya kerjakan ini di dalam pelayanan ini memberi dampak dan pengaruh. Ketika kita nempel sama Tuhan, ketika Tuhan menyatu dengan dirimu, Tuhan mengontrol hidupmu, mengendalikan hidupmu sepenuhnya, apa yang terjadi? Apa yang kamu pegang itu seperti yang Tuhan pegang. Apa yang kamu katakan itu seperti yang Tuhan katakan. Artinya hidupmu itu punya power dan otoritas. Do you mudeng or not ini? Ngerti ya? Jadi kalau punya kerjaan apapun, dari pekerjaan itu kamu kerjakan, Tuhan bisa berkati dengan caranya yang ajaib. Jadi dalam masalah harta, kekayaan, materi, keuangan, apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai, nggak perlu khawatir. Tuhan pasti pelihara selama kita jalan sama Tuhan. Lakukan bagian kita di hadapan Tuhan, Tuhan pasti berkatin kok. Amin. Dia itu bapak yang baik loh. Ini ada 2 anak. Ibu juga ada anak. Coba perhatikan anakmu ketika dia punya kebutuhan yang benar-benar dia butuhkan. Mungkin pakaiannya, bajunya, kepentingannya apalah. Tanpa dia minta, karena kita ini sebagai orang tua yang baik, kita cukupin, bener enggak? Apalagi kalau anak itu baiknya luar biasa. Baru pulang, oh mami capek ya, dipijitin dulu punggungnya, disiapin minum. Mau tidur, dipeluk papinya, maminya. Diomongin nurut, nggak bantah. Terus cinta Tuhan banget. Apa yang terjadi, apa yang kamu kerjakan orang tua? Pasti pingin memberikan yang terbaik. Wong anak yang bandel aja kita pasti kasih yang terbaik kok. Punya anak bihandelnya, snoakalnya kayak apapun, kita masih tetap bawa dalam doa nangis kok. Apalagi kalau itu anak baik. Bayangin kalau kita ini didapatin menjadi orang yang mencintai dan mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Apa yang terjadi dengan hidupmu? Powerful nggak kira-kira? Hidup kita itu bukan sekedar kita bekerja, cari duit, beli mobil baru, beli rumah baru, punya anak baru. Nanti anaknya udah gede, cari jodoh sangjitan, kita nikahkan, punya cucu baru. Bukan seperti itu. Hidup kita yang ada hari ini harus jadi berkat bagi banyak orang, memiliki pengaruh. Orang yang berdekatan dengan kamu, bersinggungan dengan hidupmu, orang itu dijamah Tuhan melalui hidup kita. Semakin kita memberi hati kita di hadapan Tuhan sepenuhnya, semakin kita didapati menjadi orang yang menyenangkan. Tuhan akan semakin penuhi kita dengan segala sesuatu yang Dia mau limpahkan dalam hidup kita. Amin. Ini yang harusnya kita miliki di dalam diri kita. Jadi hidupmu tidak berhenti jadi orang Kristen, rajin ibadah ke gereja dan pelayanan. Engkau harus memberi dampak, menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tanganmu menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, memberkati orang-orang yang kelaparan, memberkati orang-orang yang susah. Kalau kita menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, berarti kita yang diberkatin kan? Benar apa enggak? Saya nggak bisa beri apa yang saya nggak punya. Saya bisa beri pisang goreng karena saya beli pisang, saya goreng, saya bawa ke sini dan kita makan.
Saya bisa kasih bakmi karena tadi masak mie dan mie-nya enak dan nanti mesti dicobain itu. Baru saya bisa kasih bakmi. Saya tidak bisa beri apapun kepada Bapak Ibu kalau saya tidak miliki. Bapak Ibu pun juga sama. Bapak Ibu tidak bisa beri kepada orang lain yang Bapak Ibu tidak punya. Padahal segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dijanjikan Tuhan untuk menjadi bagian milik kita loh. Supaya kita bisa menjadi kepanjangan tangannya Tuhan, menjadi kepanjangan mulutnya Tuhan, menjadi dampak bagi banyak orang. Dimulainya Tuhan mau di dalam diri kita. Makanya umat yang kubentuk akan memberitakan kemasuran. Hidup kita ini harus memberitakan kemasurannya Tuhan. Hidup kita nggak bisa memberitakan kemasurannya Tuhan kalau hidup kita jadi batu sandungan buat orang lain. Nyebeli, bencekno, ngeselin, kelakuannya jelek, gampang tersinggung, gampang marah, pikirannya kotor, kelakuannya najis dan jahat di hadapan Tuhan, tidak akan bisa jadi berkat. Justru yang begitu itu akan dipakai menjadi kepanjangannya setan. Saya sudah ngomong berkali-kali, Tuhan itu adalah roh. Setan iblis penghulu di udara juga roh. Dia butuh tubuh untuk memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi. Tuhan memenuhi kita yang haus dan lapar dengan hadiratnya, supaya hidup kita menjadi kepanjangan tangannya, mempermuliakan namanya. Tuhan ingin memenuhi kita. Tapi perhatikan setan. Setan ingin menguasai dan merasuki orang untuk melakukan pekerjaan jahatnya. Ngerti nggak ini? Manusia tidak bisa kosong kalau nggak diisi Tuhan, nggak diisi Roh Kudus, ya diisi roh jahat. Terlihat dari mana? Tindakannya, dari sikapnya. Kita ini mencerminkan orang yang menghasilkan buah perbuatan Roh Kudus atau perbuatan jahat. Itu tergantung yang di dalam kita. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, manifestasinya akan memiliki karakter Roh Kudus. Hidupmu jadi berkat, penuh pengendalian diri, penuh penguasaan diri, penuh dengan kesabaran by proses. Tapi kita seringkali minta sabar, ternyata tidak ketemu Pak sabar, ketemu orang yang nyebelin, ya kan? Dan keren kan ternyata itu. Pernah ngalami nggak? Tuhan, aku mau nyetir dengan kudus tak bercacat celah, tiba-tiba dipotong orang langsung. Dulu ada angkot ya, sekarang kadang orang muatir ngawur, kadang pingin sabar, ternyata ketemu orang yang nyebelin. Caranya Tuhan membentuk kita, semakin kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, untuk menjadi terang bagi kemuliaan namanya. Semakin kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, kita mati terhadap diri kita sendiri. Khotbah saya isinya kan pikul salib sangkal diri mati daging. Yang suka dengerin khotbah saya isinya pikul salib sangkal diri mati daging. Semakin kita mati terhadap diri sendiri, Tuhan yang manifestasi. Semakin daging kita yang nonjol, setan yang berkuasa. Nanti lihat kelakuan kita, ngamuan, tersinggungan, bela diri sendiri, ditegur marah, benceno, ngeselin dan lain sebagainya. Harusnya dengan kita berjalan bersama Tuhan, kita diubahkan, semakin didapati menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Tuhan akan bawa ke dalam level yang berbeda. Makanya diizinkan persoalan-persoalan yang terjadi dalam diri kita itu bagian yang harus kita jalani dan kita nikmati dengan bahagia, dan fokus hati kita harus mencintai Tuhan, hanya untuk mempermuliakan namanya. Responmu tidak boleh salah dalam segala sesuatu. Respon kita dalam ngadepin masalah yang menjengkelkan, menyebalkan, nyakitin, ngelukai, bikin ngamuk rasanya, tidak pernah boleh salah. Harus tepat seperti yang Tuhan mau. Tidak gampang ini, tidak gampang. Saya sering gagal, tapi saya mau melangkah terus berjalan bersama Tuhan, sampai ujungnya kita didapati menjadi orang yang menyenangkan hati. Karena yang kita kejar hanya menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan,
Apa kuncinya? G. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Tujuan hidup kita hanya pengen nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain kan? Yang jadi masalahnya hidup kita ini udah menyenangkan Tuhan belum, gak sampai hari ini. Dan kita harus memutuskan, mengambil keputusan untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal. Dalam segala hal. Di rumah, di kantor, di pekerjaan, dimanapun. Nyenengin hati Tuhan. Bayangin kalau hidup kita ini hanya pingin nyenengin hati Tuhan, kita akan menjadi orang yang hati-hati dalam bertindak. Hati-hati sekali dalam memiliki respon. Jangan sampai ketika kita berespon ternyata respon kita salah, malah nyakitin hati Tuhan. Karena kita orang yang mencintai tidak akan mau menyakitin. Orang yang gak mencintai tidak peduli. Tapi orang yang mencintai dia akan semakin mengasihi. Amin. Semakin kita mencintai pasangan kita, semakin kita gak mau berbuat neko-neko. Semakin kita mengasihi Tuhan, kita semakin pingin nyenengin hati Tuhan, gak ada yang lain. Makanya dalam segala situasi, dalam segala keadaan, jalan terus sama Tuhan. Miliki rasa tetap haus dan lapar akan Tuhan. Lihat nih ya, ingat-ingat kalau engkau mengalami masalah seperti ini. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Mana katanya kamu anak Tuhan? Kau begitu? Katanya rajin doa kok sakit. Katanya kamu melayani Tuhan kok kelakuannya kayak begitu dan lain sebagainya, kok belum mengalami terobosan, kok biasa-biasa saya hidup dan lain sebagainya lah. Jalan terus sama Tuhan. Kalau ada orang ngomongin kita, ya kita tetap benar di hadapan Tuhan, jalan terus, nggak perlu pusing dengan kata orang. Hidup kita nggak pernah ditentukan oleh perkataan orang lain. Hidup kita ditentukan oleh firman Tuhan. Kalau orang ngomongin kita dan kita ini didapatin salah, bertobat dan berubah. Amin. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku maju dalam kepadatan manusia, jalani hidupnya nggak jelas ini. Mendahului orang yang melangkah ke rumah Allah harus tetap mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah, lakukan lebih di atas rata-rata. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak kamu mikirin hati Tuhan? Berapa banyak kamu duduk
Di kamarmu, kamu kunci kamarmu dan kamu ngomong, Tuhan, I love you, I love you, I love you, I love you. Atau kita cuek, belajar memberi hati sepenuhnya sama Tuhan. Dengan sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur kepadanya, penolongku dan Allahku. Dan ketika engkau cari Tuhan dan kejar Tuhan sungguh-sungguh, hadiratnya akan memenuhi hidupmu. Di ayat yang ke-7, samudra raya berpanggil-panggilan dan deru air terjunmu, segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupin aku. Ketika engkau mengalami masa-masa sulit tadi, engkau tetap kejar Tuhan, engkau cintai Tuhan, engkau berdiam dalam hadiratnya, kasih. Ada momen tertentu Tuhan akan hadir dalam kuasanya. Bahkan engkau akan diliputin dalam pengurapannya. Deep kolam to deep. Itu dalam terjemahan bahasa Inggris tadi. Ketika kita memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, Tuhan akan semakin tarik kita dekat dengan hatinya. Tuhan akan lingkupin kita dalam pengurapannya, dalam kedahsyatannya. Nanti kita akan lihat orang-orang yang memusuhin kita, orang yang berlaku jahat dengan kita, dia akan berurusan dengan Tuhan. Makanya Alkitab kan katakan begini, jangan mengusik orang yang diurapi. Itu bukan berbicara pendeta. Kita semua orang yang diurapi Tuhan. Kalau engkau memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, mencintai Tuhan, hubunganmu dalam dengan Tuhan, kau didapati menjadi orang kesayangannya Tuhan. Ketika orang sentuh kamu, sebenarnya dia menyentuh Tuhan dalam dirimu, dan Tuhan sendiri akan turun tangan dalam kedahsyatan. Amin. Makanya ketika I just want to praise you, ketika ada orang yang nyakitin kita, kita enjoy saja, senyum saja dan bahagia, karena dia sedang berurusan dengan Tuhan di dalam kita, selama hatimu benar loh. Amin. Jadi hidup perlu takut apa enggak? Masih pingin stres apa enggak ikut Tuhan? Orang ikut Tuhan itu harus suruh berbahagia, yakin teguh, karena kita ahli waris kerajaan Allah kok. Kalau orang memperlakukan buruk terhadap hidupmu, apa yang terjadi? Masih mau teriak-teriak, jerat-jerit, nelpon pendeta minta ditumpangi tangan, atau kamu duduk diam di kaki Tuhan? Tuhan, aku mau nikmatin proses perjalanan ini, karena ini perjalanan Engkau izinkan untuk membuat aku. Nanti ketika aku dipromosi, aku tetap teguh di atas. Amin. Lihat saya sekarang, saya udah hampir selesai. Perjalanan-perjalanan yang tidak enak yang terjadi dalam diri kita itu diizinkan Tuhan untuk membentuk kita, mempersiapkan kita. Ketika kita udah di atas nanti, mungkin dipromosi, mungkin diberkati, mungkin dipercayakan urapan, dipercayakan duit yang banyak, engkau nggak pernah goyang, hatimu nggak pernah limbung, hatimu tetap mencintai Tuhan. Karena banyak orang belum apa-apa dipromosi, dalam hitungan beberapa bulan saja ada tahu hilang kemana. Belum siap dipercayakan perkara besar, berkat besar dipercayakan, tiba-tiba berkat yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Ngerti kan? Tuhan persiapkan kita menuju perjalanan kita menuju kebesaran, sampai garis akhir kita akan dibawa berjalan menuju kebesaran yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Amin. Diberkati apa enggak? Dapat sesuatu yang baru? Tutup matamu. And leave my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name on high. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami materaikan dengan darah anak domba, firman nempel dalam hati kami. Kami tahu perjalanan kami masih panjang, kami akan melewatin banyak tantangan, banyak godaan, banyak pencobaan.
Tapi kami percaya tangan-Mu memegang tangan kami, memegang hati kami. Sampai garis akhir kami akan Kau dapatin menyenangkan hati-Mu. Finish well, finish strong, dan menjadi orang kesayangan-Mu Tuhan. Berkati setiap orang dalam ruangan ini, dalam anugerah, dalam kasih setia, dalam kemurahan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.